Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Turki, tingkat inflasi di sana sudah mencapai 74%. Inflasi global meroket naik, inflasi Turki bahkan mencapai 74%. Bagaimana dengan Indonesia? Apa penyebab tingkat inflasi yang tinggi saat ini? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Tingginya harga komoditas pangan dan komoditas energi dunia melonjakkan tingkat inflasi di berbagai negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Turki, tingkat inflasi di sana sudah mencapai 74%. Terlihat bagaimana mata uang Turki, yaitu lira, mengalami keterpurukan yang sangat parah. Saat ini nilai tukar lira tercatat terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebesar 0,06 per lira. Bagaimana nilai tukarnya terhadap rupiah? Per 12 Juni 2022, 1 lira Turki bernilai 853 rupiah saja. Padahal kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, nilai tukar lira mencapai 2 kali lipatnya saat ini, yaitu 1.700 rupiah per 1 lira. Apa penyebab tingkat inflasi Turki yang ekstrim ini? Selain karena efek konflik Rusia-Ukraina dan mahalnya komoditas pangan dan energi, ada 2 faktor utama yang menunjang hal ini. Pertama adalah kebijakan pelonggaran suku bunga Bank Sentral Turki yang awalnya diharapkan bisa menaikkan ekspor, investasi, dan lapangan pekerjaan, namun malah keputusan tersebut berakhir fatal dan melesatkan inflasi. Yang kedua adalah seringnya gonta-ganti gubernur Bank Sentral sejak April 2021 lalu, mengakibatkan seringnya kebijakan moneter berubah-ubah sehingga hasilnya tidak maksimal dan membuat situasi finansial menjadi tidak stabil. Tidak hanya Turki, bahkan Amerika Serikat sendiri kelimpungan menghadapi pelonjakan inflasi akibat naiknya harga-harga komoditas. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tingkat inflasi Indonesia saat ini masih sangat jauh dibandingkan dengan Turki dan Amerika, yaitu tingkatnya 3,5% saja. Menurut Sri Mulyani, banyak negara tidak mampu menyerap goncangan lonjakan harga komoditas yang mendadak, sehingga kenaikan tersebut tersalurkan langsung ke perekonomian dan langsung menaikkan harga-harga barang dalam negerinya. Nah, bagaimana sebenarnya cara suatu negara dapat menyerap atau meredam lonjakan harga komoditas yang tiba-tiba seperti ini? Jawabannya adalah dengan menggunakan subsidi pemerintah sebagai bantalan, agar kenaikan harga ini tidak langsung tersalurkan pada perekonomian. Seperti yang bisa kita lihat pada harga BBM Pertalite. Mengapa masih bisa dijual dengan harga Rp7.650 per liter? Padahal harga minyak yang tinggi membuat harga jual sebenarnya harusnya mencapai lebih dari Rp11.000 per liter. Subsidi pemerintah lah yang dapat menutupi selisih harganya saat ini. Sehingga harganya masih cukup terjangkau bagi masyarakat umum, tapi tentu ini akan semakin membebani APBN Indonesia kalau harganya tidak kunjung turun. Nah, bagaimana kalau harga-harga komoditas terus-menerus melambung? Apakah pemerintah Indonesia cukup kuat menanggung subsidi yang semakin besar ke depannya? Atau malah tingkat inflasi di Indonesia akhirnya akan melesat tinggi juga? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.